Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmata can aya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah wa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, sekarang makalah yang kedua, kajian hadis tentang tawazun dan hak-hak domestik, yaitu keseimbangan ibadah individu dan keluarga. Bab kedua bagian tausik hadis atau otentisitas atau keberadaan atau di mana hadis itu terdapat dalam kitab apa saja, dan kalau ada perbedaan redaksi bagaimana perbedaannya dan apa makna dari perbedaan. Makanya di sini saya tulis perbandingan atau muqaranah matan hadis dalam bentuk tabel. Jadi kalau tidak ditabelkan jadi panjang, makanya dalam bentuk tabel, dan akan saya uraikan tidak dalam bentuk tabel lagi, tetapi isi perbedaan-perbedaan tersebut. Nanti kalau sudah dibahas tausiknya, bagian ketiga bagaimana riwayat matan-matan tersebut yang berbeda. Jadi dari siapa saja dan kemana saja, bagaimana pula rantaiannya, runtutannya atau mata rantainya dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke atba' tabi'in, dari atba' tabi'in ke tabi'ul atba', baru sampai ke mukhrij atau mukhrij hadis. Itu nanti dalam tahrij. Setelah tahrij baru kita nilai bagaimana martabatnya hadis itu masing-masing, ya gitulah. Jadi ada 13 langkah di dalam kajian hadis. Makanya istilahnya kajian hadis dalam pelaksanaan atau kaji hadis, makosid hadis dengan T13. Hadisnya adalah ini, yaitu yang saya sampaikan pada bagian pertama juga. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Ja'far bin Aun, haddatsana Abul Umes an Aun bin Abi Juhaifah an abihi. Jadi sahabat yang banyak berbicara dalam isi hadis ini adalah Abi Juhaifah. Karena di sini dikatakan an Aun. Jadi Aun yang meriwayatkannya dari abihi, dari Abi Juhaifah. Qala yang mengatakan, jadi pembicara apa di tausik hadis ini, kedudukan yang kita kaji yaitu hadis riwayat Bukhari. Jadi walaupun rawinya cukup banyak, sini ada riwayat Bukhari, ada macam-macam, tapi yang diriwayatkan oleh Bukhari itu Abi Juhaifah yang berbicara. Dia mengatakan akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam, akho mempersaudarakan. Karena A-nya panjang, akho mempersaudarakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda, antara Salman dan Abi Darda. Fajaro Salman, maka Salman berziarah atau berkunjung atau jadi tamu Abu Darda ke Abu Darda. Ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, Abu Dardanya tidak nampak.
Yang ada adalah istrinya. Faro'a Ummu Darda. Maka Salman melihat Ummu Darda, yaitu istri Abu Darda. Ini istri Abu Darda yang pertama. Maksud yang pertama bukan poligami. Seperti pernah saya uraikan pada waktu yang lalu, Abu Darda itu istrinya beristri 2 kali. Nah, Ummu Darda ini meninggal sebelum Abu Darda meninggal. Jadi maka setelah ditinggal wafat oleh Ummu Darda pertama, nikah dengan Ummu Darda yang kedua. Namanya beda. Kalau Ummu Darda yang kedua mah tidak bertemu dengan Rasul, makanya disebut tabi'in atau tabi'ah. Sedangkan Ummu Darda ini mah sahabat. Faro'a Ummu Darda, maka Salman melihat Ummu Darda dan mutabaddilah. Jadi dia lihat mutabaddilah. Ummu Darda itu tidak necis, tidak berdandan, tidak berkosmetik, tidak berhias. Mutabaddilah teh pakaiannya kucel, tidak necis, tidak tengah gelis. Mutabaddilah. Faqala, maka dia bertanya laha kepada Ummu Darda yang mutabaddilah itu, masya'nuk, kenapa? Ada apa ini? Kok istri seorang tokoh dan mutabaddilah pakaiannya kucel? Apa? Qalat, maka ia jawab, ahuka, saudaramu itu Abu Darda yang bernama Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, geus teu butuheun dunia. Jadi geus teu butuheun dunia. Jadi urusan istri cantik itu kan urusan dunia, geus teu butuheun Abu Darda mah. Itu bisa keluhan, bisa mengadu, bisa pelampiasan kesel. Bisa saja nanti kita lihat di dalam syarahnya. Dalam syarah hadis itu kita banyak berbicara makna setiap rasa, ya. Nah, sedang berdialog itu, faja'a Abu Darda, datanglah Abu Darda. Fasona'a lahu to'aman, maka dia membikin makanan. Karena ini ada tamu agung yang dibersaudarakan oleh Rasul, yang lokasi rumahnya cukup jauh. Salman itu orang Kufah, sedangkan Abu Darda pada saat itu sudah berada di Syam, sekitar Damaskus. Walaupun Salman akhirnya meninggalnya di Palestina, ya. Kalau kita ke Palestina, ke Aqsa, maka suka dibawa ke makam Salman Al-Farisi. Nah, karena itu perkembangan baru. Nah, membuat makan. Dan dia mengatakan, kul, silahkan makan. Kata, ya setelah disediakan. Dan kalau orang Arab itu punya kebiasaan, tamu yang mempersilahkan pribuminya diakeun makanan. Jadi kan tamu nih, tamu agung, tamu kehormatan, nanya kepada pribumi, ya tuangan di dieu teh, gitu. Si tamu teh, aya dahareun, aya tuangan, atau minum. Kalau minum juga, kalau orang sudah makan bade ngaleueut naon, itu teh kan basa-basi. Bade ngaleueut naon teh. Tapi kalau di Arab mah justru si tamunya, saya mau minum gitu, ke pribumi itu. Jadi bukan pribumi nanya bade ngaleueut naon. Pas tamuna menta susu kambing padahal eueuh gitu. Padahal tong nanya tuh, ai bade ngaleueut naon, ari eueuh mah di bumi kadang-kadang kan.
Oh mangga naon wae itu disunat. Tapi kalau di Arab justru si tamu saya mau minum ada enggak? Ya makanya yang nyuruh kul hayah atuh makan si tamunya kan setelah disediakan oleh pribumi mang masakeun kul makan kata Abu Darda ini soim oh maaf saya mah sedang saum ya enggak makan silakan aja Anda makan. Qala maka kata Salman ma ana biakilin hatta takul ya saya juga tidak makan kalau engkau tidak makan mah untuk apa saya makan sendirian pribumi enggak ya udah ma ana biakilin hatta takul aku tidak makan sehingga engkau makan. Tapi di dalam riwayat yang lain nanti panjang ya ada pakai sumpah Salman itu demi Allah kalau engkau enggak makan saya tidak akan makan. Nah, terus ada juga yang mengatakan buka saja kan itu mah saum sunat dan kan saya kan tamu mau dihormati kan makanya kan ada batasnya tamu yang dihormati itu tamu nu dipupujuhkeun bahasa Indonesia dipupujuhkeun deh tamu nu dijamu dijamu secara baik sesuai dengan keinginannya adalah zaijah yaitu sehari semalam. Kalau hari kedua sesuai dengan keadaan yang ada untuk kudu mupujuhkeun gitu. Teu kudu mencit hayam mencit. Hari mah teu kudu mencit tinggal klik aja. Dulu makan kudu mencit hayam kalau sekarang di Bandung tinggal pesen apa? Saya mau pesen ya langsung klik. Jadi ma'ana biakilin hatta takul saya tidak akan makan kecuali engkau makan bareng. Maka kalau Anda saum ya buka aja biar bareng. Tapi akhirnya ya Abu Darda juga menghormati tamu buka dari saumnya itu. Qala kana lail dahaba Abu Darda yakum. Kemudian dia tidur Abu Darda Salman dengan Abu Darda ke tempat tidur dan ternyata Abu Darda baru sebentar saja di tempat tidur sudah bangun. Karena lain dahaba Abu Darda yakum untuk beribadah. Qala kata Salman, ini baru awal malam, tidur aja dulu, jangan dulu qiyamul lail. Soke mangga eta mah bade istilahna qiyamul lail, bade tahajud, bade witir. Itu makan banyak istilahnya ya. Ada taraweh, witir, qiyamul lail, tahajud. Ada juga yang menafsirkan lamun tahajud mah dari jam sekian sampai sekian, qiyamul lail mah dari jam sekian sampai sekian, taraweh mah jadi jam sekian sampai jam sekian eta mah tafsiran. Mana wae bade nafsir macam-macam ya, punya hak untuk menafsirkan hadis gabungan itu sama dengan duha yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu kan kadang-kadang ada disebut salat isra, ada yang disebut salat awabin, ada yang menyebut salat duha, ada juga yang mengatur ulama teh lamun begitu terbit matahari langsung setelah subuh di masjid begitu terbit matahari naik sedikit lalu kita sholat itu namanya isyraq katanya. Tapi kalau waktu duha jam sekian maka itu sholat duha. Tapi lamun kerja ke masjid heula untuk sholat itu sholat awabin. Ada yang membeda-bedakan begitu kan.
Sehingga oh iya mah duha tuh bukan awabin sampai diperdebatkan gitu ya kan. Tapi kalau baca hadis mah sarua we gitu. Kadang disebut awabin, kadang disebut duha, kadang disebut isyraq. Sama kusuf juga kan. Nah fikih mah mun kusuf bulan, mun khusuf matahari. Tapi kalau di dalam Quran kan wan khasapa samsu. Khusuf juga matahari dan bulan juga kadang-kadang disebut kusuf. Itulah di fikih macam. Tapi kalau mau kaji hadis mah jadi istilah-istilahnya itu akan ditemukan. Nah, sama di sini juga. Pakoma karena fi akhiril lail qala Salman kum. Setelah tengah malam dahaba yakum Abu Darda tengah malam mau bangun lagi. Tapi kata Salman, "Nam, tidur lagi, ya baru tengah malam. Tong waka qiyamul lail." Falamma kana fi akhiril lail, maka kata ketika akhir lail, bahkan kalau di dalam redaksi yang lain mah deket ke subuh. Qala Salman, baru Salman berkata kum al-an, baru sekarang mah bangun. Dan pasolaya salat. Nah, maka Salman menandaskan inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Nah, setelah menandaskan demikian kan Abu Darda teh bingung itu teh. Jadi persoalan, kok saya baru mau bangun qiyamul lail dicarek. Saya mau saum disuruh buka. Jeung biasana qiyamul lail teh lebih lama daripada tidur. Ini mah tidur lebih lama dari qiyamul lail. Karena baru saya dibolehkan oleh tamu setelah akhir malam, ya tamu teh ngatur pisan kan. Ngatur pisan tamu teh ka pribumi teh itu. Bingung kan? Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi menghadap. Pada karo dalika dicaritakeun kepada Nabi lalakon jeung Salman tatamu teh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menandaskan sodako Salman. Salman itu benar. Nah, itulah jadi kajian kita ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini ada 3 babak ya di cerita Salman. Cuman di sini di buku ada kekeliruan sodako Salman harusnya di kata terakhir. Eta mah ngagejelok komputerna. Jadi sodako Salman itu kata terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kan sodako Salman alaihissalam pada karo dalik itu ngeprintnya. Tapi perbandingannya di yang lain ada ya, di dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam tabel sodako Salman yang terakhir. Tabel baik hadis pertama maupun kedua. Jadi di yang pertama yang saya sebut di halaman pertama. Dan di sini ada prasa-prasa terjemahnya dan isinya. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis itu ada 3 babak peristiwa bertamunya Salman kepada Abu Darda. Yang pertama, babak pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Itu kata Abi Juhaifah. Dan persaudaraan yang fenomenal ya Rasulullah SAW itu antara umatnya itu kan 2 kali terbesar persaudaraan itu. Yang pertama sebelum Rasul hijrah itu dikemukakan oleh
Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dikutip oleh Ibnu Al-Batol bahwa persaudaraan di zaman Rasul itu peristiwanya ada 2 kali. Walaupun ada bantahan dari Al-Wahibi, tapi itu yang oleh para penyarah hadis dikemukakan dua kali. Persaudaraan pertama adalah yang masuk Islam sebelum Rasul hijrah, maka itu digabung-gabung gitu, dipersaudarakan dengan yang sudah mendahului. Jadi walaupun dengan beda-beda, orang Yasrib masuk Islam dipersaudarakan. Dan peristiwa yang kedua setelah hijrah. Kalau setelah hijrah antara kaum Ansor dengan kaum Muhajir. Dan persaudaraannya itu dekat sekali persaudaraannya. Bukan hanya kamu bersaudara, bukan hanya bersaudara begitu, tetapi itu persaudaraan, bahkan bisa persaudaraan melebihi nasab gitu. Sampai ada Abdurrahman bin Auf kan dipersaudarakan dengan sahabat Ansor. Yang sahabat Ansor itu mundur itu kan mengatakan, saya punya istri nih, ada beberapa istri. Sok kalau kamu pandang istri saya cantik, pilih. Nanti saya ceraikan, kamu kawin. Itu sampai begitu persaudaraannya. Jadi silahkan pilih, kalau ada yang kamu bogoh ya nanti saya ceraikan dan kawin sama kamu. Kemudian saya punya harta, mau kamu dikasih saya setengah sewang aja. Itu untuk tapi Abdurrahman bin Auf kan orangnya pengusaha, mana mungkin diberi gitu walaupun oleh saudara. Dia mengatakan, ya saya makasih, jangan kamu cerai, saya cari sendirilah nanti si perempuan. Kemudian harta jangan kamu berikan harta ke saya mau cari sendiri, mau jadi tukang pikul batu lah di pasar. Abdurrahman bin Auf sampai begitu. Dan memang Abdurrahman bin Auf itu kan pengusaha, bukan penguasa ya. Kalau Indonesia pengusaha sok jadi penguasa. Jadi kalau lamun kita mau berkuasa harus jadi pengusaha. Itu mah di Indonesia. Nah, jadi persaudaraannya itu banget gitu. Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW itu. Ada istri, ada rumah, ada sampai dikasihkan. Dan ini juga makanya tadi tamunya saja bisa ngatur pribumi Salman. Itu babak pertama dipersaudarakan. Kemudian babak berikutnya di dalam babak pertama ini Salman mendapati Ummu Darda berpakaian lusuh dan mendengar keluhan. Berpakaian lusuh kan jadi persoalan bagi tamu itu. Bagi yang tamu kritis gitu ya. Karena seharusnya kan istri itu kalau ada tamu ya dandan lah. Jadi kalau mau ada tamu berhiaslah. Jadi jangan senal-senul. Hormat kepada yang dihormati kan pakaian juga, penampilan juga. Makanya Salman bertanya, kok lusuh begini pakaiannya? Akhirnya justru Ummu Darda mengeluh. Jadi cerita kepada Salman, dia tebutuhan dunia. Kenapa tebutuhan dunia? Karena Abu Darda itu orangnya zuhud. Jadi ibadah pokoknya mah siang sering saum, malam lama qiyamul lailnya, sehingga istri teh kurang dihiraukan. Tak cek Ummu Darda kenaon saya dandan, Aisyah laki saya ibadah wae mah. Itu jadi ngeluh Ummu Darda itu. Kemudian
tidak memiliki hasrat katanya kepada istri. Hanya untuk apa dandan. Itu babak pertama. Babak kedua, Salman memaksa Abu Darda membatalkan saum ketika disuruh makan ya. Memaksa agar menemani dia makan. Lalu dan di babak kedua ini juga Salman menahan Abu Darda untuk ibadah. Pan aya nama ibadah teh aya anu khusus ya. Anu khusus. Jadi tahap pertama 5 hari gitu di masjid teh. Ditinggalkeun anak dan istri. Nanti ketemu lagi berapa? 2 minggu. Tinggalkeun anak dan istri. Tapi ketemu lagi ada yang 40 hari gitu. 40 hari ditinggalkeun anak dan istrinya. Itu demi ibadah. Semua itu iktikaf. Zaman ayeuna kan ada itu. Yang seperti itu. Yang tiba lagi ada ternyata. Yang begitu itu. Dan ada sebuah masjid minggu kemarin itu menulis itu dakwah mereka itu katanya dakwah yang paling mengikuti manhaj Rasul. Manhaj para nabi dan Rasul. Yang mereka seperti itu teh. Karena datang kan berada di masjid, kemudian dakwah ke rumah-rumah di Papai. Itu teh cenah manhaj Rasul. Karena DKM itu yang nulis di grup, maka saya tanya ke DKM, kalau manhaj Rasul, saya bilang pasti berdasar hadis sahih. Nah maka sekarang saya nanya aja, tolong tunjukkan hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasul keluar dari rumah 5 hari berada di masjid jauh dari anak dan istri. Tolong ada hadisnya aja. Saya bilang gitu. Engkewe kadituna pertanyaan yang lain nama itu aja dulu tunjukkan. Nu disebut huruj ninggalkeun anak dan istri. Ya. Tolong itu hadisnya saya kemukakan, mau saya pegang kalau ada. Mau saya pegang kalau ada hadis sahih. Dan nanti kalau ada hadis sahihnya saya bisa melaksanakan gitu. Bahwa cicing di masjid gitu. Nanti mapai ke rumah-rumah dakwah, ajak sholat dan sebagainya. Kalau itu contoh Rasul, saudara. Tapi sudah 1 minggu can aya jawaban di kayuna. sudah 1 minggu ke masjid itu tidak ada jawaban. Dan saya mah tidak ngeritik ini mah cenah nanya, tolong tunjukkan. Jadi kembali lagi ke sini babak kedua. Kemudian babak ketiganya adalah Salman memberikan wejangan tentang apa itu hak Tuhan, hak diri, dan hak keluarga. Tapi Rasulullah SAW menandaskan Salman yang benar, sodako Salman. Ini ada persoalan. Yang pertama mutabaddilah, kondisi istri yang berpakaian lusuh tidak terurus. Itu dipahami mungkin oleh Salman sebagai dampak fisik dan psikologis. Jadi fisiknya teu daek dangdan karena naon tah, karena kesel gitu ka suami. Kusabab suamina kurang menghiraukan. Dan ternyata kepada yang tadi saya ceritakan kelompok itu yang karena banyak meninggalkan anak dan istri demi itikaf di masjid, istrinya juga kan banyak yang protes. Ya antara lain mah beberapa istri yang konsultasi kepada saya, dan itu ternyata banyak gitu yang tidak menyetujui hal tersebut.
mutabadilah, karena mutabadilah, karena kurang mendapat nafkah, yang nafkahnya mungkin ini berkaitan dengan batin, ya. Karena ternyata Aisyah itu menjelaskan kan, Rasulullah pada suatu malam mau qiyamul lail, pada suatu malam rada lama qiyamul lailnya, itu kan minta izin dulu kepada istri, kepada Aisyah. Ya Aisyah, dari ini izinkan aku ingin beribadah malam ini. Itu minta izin. Terus tapi kan di akhir Ramadan Rasulullah suka beriktikaf. Rasulullah kan di akhir Ramadan suka beriktikaf, tapi kan istrinya ikut. Aisyah kan membangun kemah di dalam masjid. Terus Hafsah hari keduanya, Hafsah Milwan, terus Sophia Milwan. Jadi ternyata iktikaf Rasul, istrinya juga tuh dibawa, istrinya juga ikut, jadi tuh ditinggalkan istrinya teh gitu. Makanya tadi saya nanya sampai sekarang sudah 1 minggu belum dapat jawaban. Tadinya mau kalau ada pertanyaan jawaban begini kan kita diskusi gitu, tapi belum sampai. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang bisa menjawab, kirim aja ke WA grup, nanti kita bahas hadisnya. Berikutnya adalah laisa lahu hajah fid dunya. Ini kritik fungsi sosial. Dikritik tersirat matinya fungsi suami akibat terlalu ekstrim dalam ibadah atau gulu. Di mana pemenuhan apakah batin dan urusan keluarga dianggap urusan dunia. Mungkin itu kan jawaban itu. Ummu Darda ditanya oleh Salman, "Masa nuk?" Kenapa? Maka dia akan mengatakan, "Suami saya geus teu butuh kana dunia." Mungkin Ummu Darda itu pernah nanya gitu kepada suami. Dan suaminya menjawab, "Itu mau urusan dunia lah, gitu, urusan akhirat." Makanya kan pernah juga nanya kepada ustadz atau tokoh yang saya ceritakan tadi kelompok itu, tanya bagaimana itu napakah. Dia katanya napakah itu kan katanya bukan hanya harta, tetapi doa, katanya saling mendoakan kepada istri. Saya juga jauh juga, kok doa disebut napakah. Nah itu juga ada yang masuk seperti itu. Apalagi kalau sudah bertanya tentang pakaian, kok cantik pakaian? Karena kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat pakai sorban itu nilainya 700, bahkan ada 70.000 sholat. Kalau sholat pakai sorban, pakai gamis. Saya selidiki ternyata kan hadisnya, saya bilang itu kan maudu itu. Nyada cenah maudu ge hadis. Ya sudahlah. Sudah kalau sudah maudu ge hadis nah sudah susah gitu bagi pengkaji hadis mah. Karena kalau pengkaji hadis mah ai maudu mah bukan hadis, palsu ngaranna ge. Jadi disebut urusan dunia, padahal menurut Salman mungkin itu bukan urusan dunia. Ngadang-danan istri itu gitu ya. Menyediakan kosmetik untuk istri itu bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat juga. Nah maka Salman itu menyampaikan saran berikutnya di akhirnya. Ada hak Allah, inna li rabbika alaika haqqan,
Ini kesalehan ritual maknanya, atau sering disebut ibadah mahdoh yang tentu saja wajib dijalankan. Namun tidak boleh absolut hingga menghancurkan kewajiban lain. Ada hak Allah, tapi harus ingat ada hak lain, yaitu hak diri. Makanya ketika Abu Darda mau sholat di awal malam, belum wareg tidur, oleh Salman disuruh atau diminta tidur lagi. Karena apa? Ada hak diri. Dan juga banyak kan hadis, apabila Anda sedang tahajud, dilanda ngantuk, tidur tong maksakeun. Itu udah hadis juga. Keur tahajud ngantuk ngalengut gitu. Ya tidur aja. Tapi pan ke meureunna geus deukeut ka subuh, nya teu naon geus deukeut. Jadi wali nafsika alaika haqqan. Wali nafsika alaika haqqan. Karena apa? Karena bagi dirimu ada hak dirimu, diri nafs itu. Kalau di dalam riwayat yang lain nanti kita baca di tabel ini, ada li jasadika, ada juga li ainika, mata, ada juga jasad, alaika haqqan. Maka menjaga kesehatan fisik, perlu istirahat, itu ada hak. Jadi kemudian oleh karena itu ibadahnya juga tidak boleh mengganggu. Kemudian kata Salman, ada hak keluarga, wali ahlika alika haqqan. Ada hak keluarga. Ini yang saya bahas di dalam gambar ini hadis riwayat Bukhari dulu ya, hadis riwayat Bukhari, karena hadisnya bukan hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini dari riwayat Bukhari dulu. Maka oleh Salman dikatakan fa'ti kulla di hakin haqqahu. Ini harus tawajun, seimbang. Berikan haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan. Dan mendapat validasi dari Rasul Shadaqah Salman. Nah, ternyata hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Seperti di dalam tabel. Jadi ada riwayat Bukhari. Ini halamannya juga saya tunjukkan. Juznya, ya, nomor bahkan. Nomor. Bukhari itu 2 kali ya. Sini ada nomor 1832 dan 5674 nomornya, hadisnya riwayat Bukhari. Dan ternyata ada perbedaan itu redaksinya. Jadi bisa dinilai hadis ini riwayatnya bil makna, bukan bil lafzi. Jadi redaksinya beda-beda. Redaksinya beda-beda. Walaupun sumbernya sama. Yang saya maksud itu sumber sama tuh yang ngomongnya Aun bin Abi Juhaifah dari Abi Juhaifah. Jadi Abi Juhaifah bicara kepada Aun. Di sumbernya sama. Tapi sampai ke riwayat itu beda-beda gitu redaksinya. Apa maknanya? Kalau saya sih memahaminya sebagai pengayaan makna. Jadi saling menafsirkan. Apakah Juhaifah teh, Abi Juhaifah teh bicaranya macam-macam gitu. Kesini diwayatkan dengan redaksi ini, kesini dengan redaksi ini, bisa. Atau penerimanya yang berbeda-beda. Walau alam tentu saja itu asal usulnya seperti itu.
Tapi yang jelas hadis ini yang saya temukan diriwayatkan oleh Bukhari yang wafat 256, At-Tirmidzi yang wafat 279, terus Ibnu Huzaimah, terus Al-Baihaqi, At-Tabari, dan Ad-Daruqutni. Ini adalah dinamakan periwayat Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Baihaqi, Tabari, dan Daruqutni. Ini namanya al-masadir asliyah, sumber hadis yang primer, bukan sekunder. Kalau Bulughul Maram itu mah sekunder itu mah, atau Riyadhus Shalihin atau hadis arba'in itu mah kan ngutip dari sumber primer. Yang dimaksud dengan primer yang paling populer di kita adalah Al-Kutubus Sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu Kutubus Sittah. Tapi yang kita kutip di sini bukan hanya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah nama cuma 2, yaitu Al-Bukhari dan Tirmidzi. Al-Bukhari dan Tirmidzi. Dan Al-Bukhari ini dikemukakan oleh Ibnu Salah, itu dia ahli mustalah hadis, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ditandaskan bahwa kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari, tekudu dibahas lagi kesahihan teh, pokoknya dijamin geus sahih gitu. Kalau itu diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim, pokoknya lamun geus diriwayatkan ku eta tong capek-capek ngeritik, ripuh sorangan, moal kapanggih kasalahanna. Itu kata Ibnu Salah. Dan juga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani makan abad ke-9 ya, dalam beliau wafat 852 Hijriah. Kalau Ibnu Salah lebih awal abad ke-4. Jadi sudah oleh ahli hadis ya, pokoknya ini hadis riwayat Bukhari, ya udahlah nggak usah dikritik lagi lah sanadnya gitu. Maksud saya sanadnya mata rantainya terus dijamin. Bahkan Al-Hakim mah mengumpulkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sepanjang mata rantainya sederajat. Maka dia komentari mata rantai hadis ini, sanad hadis ini sederajat dengan Bukhari dan Muslim, walau dua-duanya tidak meriwayatkan. Itu namanya Mustadrak. Imam Hakim namanya juga Muhammad ya. Nah, jadi kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari, jadi kritik terhadap hadis Bukhari teh bukan sanadnya menurut Ibnu Hajar dan Ibnu Salah, tapi isinya. Makanya yang kita urus juga sekarang isinya itu ternyata beda-beda gitu. Dalam riwayat Bukhari mah redaksinya gitu aya 2. Tirmidzi ada lagi, Huzaimah itu di dalam tabel saya cantumkan beda-beda redaksinya. Nah, perbedaan riwayat itu terjadi karena riwayat bil makna. Jadi bukan riwayat bil labdi. Dan itu syahadat as-siqah sebagai saksi kesahihan. Ya, karena apa? Karena tambahan perawinya riwayat. Perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan panggung pencerahan, di mana riwayat yang lain itu menafsirkan Al-Bukhari. Itu yang kita pakai. Jadi kalau buat Bukhari itu karena ditafsirkan oleh yang lain. Walaupun ini urutannya tidak berdasar tahun ya, karena At-Tabari itu kan 310 wafatnya, sedangkan Al-Baihaqi itu 450. Ad-Daruqutni juga. Jadi urutannya mungkin kalau bagus nama
dari Al-Bukhari ke Tirmidzi, Tirmidzi ke At-Tabari, karena At-Tabari kan 310. Tapi nggak apa-apa, ini mah urutan bukan mana yang lebih dulu ya. Nah contohnya riwayat Al-Bukhari di sini ada keluhan istri dan menolak makan dalam riwayat Bukhari. Begitu pula Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Ini nomor hadis yang dalam kurung. Kemudian ada di dalam Bukhari disebut hak Tuhan, diri dan keluarga. Tirmidzi juga dan juga Ibnu Huzaimah. Tapi kalau di riwayat Tirmidzi beda dengan Bukhari. Kalau di dalam Bukhari tidak ada kalimat ini walai dhaifika alaika haqqan. Bagi tamu ada hak. Kalau di riwayat At-Tirmidzi ada. Dan di Ibnu Huzaimah juga hak tamu disebut, tapi dalam riwayat Bukhari tidak. Makanya tadi saling menafsirkan. Lalu dalam riwayat Baihaqi di keluhan istri itu menyebut bahwa Ummu Darda itu bercerita tentang suaminya saum terus-menerus. Kemudian menggunakan sumpah dalam riwayat Baihaqi Salman teh. Dan di sini disebut juga jasad. Kalau di dalam Bukhari mah kan tidak jasad, nafas. Tapi dalam Baihaqi, Tabari dan Daruqutni istilahnya jasad. Dan juga disebut tidak butuh wanita. Kalau di dalam Tabari dan Daruqutni. Nah, maka di sini dikatakan dalam riwayat Baihaqi rinciannya detail. Begitu pula Daruqutni. Dan dalam Al-Bukhari laisa lahu hajatun fid dunya. Kalau di dalam At-Tabari dan Daruqutni laisa lahu hajatun fin nisa. Ya kalau di dalam Al-Bukhari mah fid dunya, kalau dalam Daruqutni mah fin nisa, tebutuheun awewe. Atau nisa dunya, tidak memiliki hajat terhadap wanita. Dan ini yang menunjukkan ibadah Abu Darda. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan oleh Salman ma'ana bi'akilin hatta ta'kul. Tapi kalau di dalam riwayat Baihaqi Daruqutni sumpah Salman itu aqsamtu alaika la tuftironna. Aku bersumpah kepada Allah atas namamu, bersumpah kamu harus buka. Jadi Salman teh maksa kudu buka pokoknya mah. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari mah ente sumpah tapi saya tidak akan makan sampai kamu makan. Itu redaksi, perbedaan redaksi. Latuk tironna. Kemudian di dalam riwayat Al-Bukhari wali nafsika alaika haqqan. Tapi kalau dalam riwayat Baihaqi dan Tabari li jasadika. Ini perbedaannya. Kalau dalam riwayat Bukhari nafsika, kalau di dalam riwayat Baihaqi dan Tabari li jasadika alaika haqqan. Itu kita pahami kalau nafs itu kan jasmani rohani. Bahwa tadi dikatakan saum tiap hari itu mengganggu jasmani dan rohani kan kalau saum tiap hari. Begitu pula kalau sholat malam terlalu lama dibanding tidur itu mengganggu jasmani dan rohani. Tapi kalau dalam riwayat Baihaqi itu jasad, lebih kepada jasad. Tapi sarannya sum wa abtir wa sholli wa nam waqti ahlaka. Sarannya tetap sama. Dan itulah yang dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah jam 6. Saya anggap cukup sampai di situ. Insya Allah pertemuan berikutnya
kita akan bahas tahrij urutannya. Walaupun isi-isinya tetap sepintas dibahas juga supaya terus menerus menghayati hadis ini secara mendalam. Maka kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.